Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera untuk seluruh saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, para hadirin, para pemirsa dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Kembali lagi bersama dengan saya Abdul Aziz Jazuli di channel ini, dimana sudah kita dengar, sudah kita simak 2 hari yang lalu kurang lebih, dimana dari ada beberapa orang yang menyatakan bahwa akun Mufti Diyar Al-Yamaniyah, Mufti Yaman, yaitu Syekh Syamsuddin Syarafuddin, itu adalah sebuah akun yang palsu. Maka pada kesempatan kali ini saya akan mengunggah tulisan beliau ya di akun fanspage tersebut, dan menyatakan bahwa itu bukan akun yang palsu, dan beliau tegaskan bahwa itu adalah akun yang asli. Dan beberapa tahun yang lalu beliau pun sudah menyatakan hal ini di publik, khususnya ketika membahas tentang beberapa keluarga-keluarga yang datangnya itu dari Hadramut, yang mereka mengklaim diri sebagai kelompok atau keluarga yang memiliki ketersambungan nasab kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Langsung saja, dengan tidak berlama-lama, mari kita bacakan statement beliau ya dalam akun Facebooknya atau akun halamannya ya, halaman Facebook atau fanspage, dan ini di upload 8 jam yang lalu. Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ali Muhammad. Taba'a Syekh Syamsuddin Syarafuddin Mufti Diyar Al-Yamaniyah mujrayatil ahdath hawla ad-dajjah allati hadathat bisababi kashfihi li haqa'iq usrat Ba'alawi wa Segaf fi Indonesia wa Malaysia wal adid minal usar allati tadda'i annaha min hawashim wa sadati alil baitil adhar. Syekh Syamsuddin Syarafuddin itu mengikuti kejadian-kejadian atau rangkaian kejadian-kejadian tentang polemik yang terjadi, sebab beliau menyingkapkan kebenaran-kebenaran dari keluarga Ba'alawi dan keluarga As-Segaf di Indonesia, di Malaysia, dan dari beberapa keluarga-keluarga yang mengklaim diri mereka sebagai Bani Hashim dan mengklaim diri mereka sebagai para Sayyid Ahlul Baitil Adhar. Haitsu annahu qad tawassala ma'i al-adid min al-ikhwah wa asbattu lahum anna jami'a tilkal usar allati qumtu bifadhi masa'ihi qabla iddati sanawat qad hawalat tashwihi wal iddi'a bi anna hisabi muzawwar aw anna kalami ghairu haqiqiyyin muhawilina bidzalika laftal anzari an kashfi haqiqatihim wa kadhibihim alladhi sayukallifuhum at-tawaqqufu anil kadhibi wal mutajarah bi alil baitil adhar. Bahwa banyak dari saudara-saudara yang menghubungiku, dan saya tetapkan kepada mereka bahwa seluruh keluarga-keluarga yang telah saya buka kedok mereka, yang berupaya atau upaya-upaya mereka sebelum saya telah membuka kedok akan kepalsuan mereka sebelum beberapa tahun yang lalu, di mana mereka ini telah berupaya untuk tashwih atau merusak ya citra diriku, citra saya, citra beliau, wal iddia, dan mereka pun juga mengaku-ngaku bi anna hisabi muzawwar, bahwasanya akun halaman Facebook ini palsu. Aduh, anna kalami ghairu haqiqiyyin, dan juga statement saya itu tidak benar. Dan sebenarnya apa sih yang mereka upayakan itu? Muhawilina bidzalika, upaya mereka itu adalah untuk laftal anzor, untuk menggiring pandangan, an kasfi haqiqatihim, dari penyingkapan kebenaran mereka, wa kadzibihim, dan juga menyingkap kedustaan mereka, alladzi sayukallifuhum, di mana hal ini akan membuat mereka itu terpaksa untuk at-tawaqquf anil kadzib, untuk berhenti dari melakukan kedustaan, wal mutajarah, dan juga membisniskan bi alil baitil adhar, dengan membawa nama
keluarga Ahlul Bait Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang suci-suci. Ya ini berarti menunjukkan ya, beliau sudah memahami, sudah membaca bahwa memang ada upaya-upaya seperti itu, penggiringan opini lah. Atau kalau bahasa sekarang itu ya framing gitu, framing kedustaan gitu, bahwa sesuatu yang benar di framing sebagai sebuah kedogolan atau kesalahan atau kepalsuan. Nah itu ya. Walaqad kharajtu amamal jami, dan saya telah keluar di depan netizen atau di depan semuanya di video dengan adanya video waman syurat dan juga tulisan-tulisan yang disebarkan. Wadahtu, dan saya telah jelaskan qabla arba'i sanawat, sebelum 4 tahun yang lalu, wa qabla khamsi sanawat, sebelum 5 tahun yang lalu, wa kadzalikal am, begitu juga pada tahun alfain wa sittata ashar wa alfain wa sab'ata ashar, begitu juga pada tahun 2016 dan 2017, bi anna tilkal usar, bahwasanya keluarga-keluarga tersebut telah tantami ila Hawashim, itu tidak bernasab kepada Bani Hashim, wasadati alil baitil adhar, dan juga tidak bernasabkan kepada para sadah ahlul baitil adhar. Dan beliau menegaskan ya bahwa akun ini adalah akun yang memang benar-benar asli, tidak ada dobol, tidak ada kepalsuan, itu ya. Wa anna hadza hisabi ar-rasmi, dan ini memang akun saya yang resmi. Mahmaha walal musyakkikuna laftal anzari alaihim, ya meskipun orang-orang yang tidak bertanggung jawab atau katakanlah pro Ba'lawi itu berupaya untuk menanamkan keraguan dan mengalihkan pandangan ya, lidzalika, oleh karenanya itu unawihu, saya tegaskan anna hadhihi safhati ar-rasmiyatu, bahwasanya ini adalah halaman Facebook saya yang resmi. Berarti ini adalah penegasan yang sangat jelas bahwa halaman Facebook atau fanspage-nya Mufti Yaman Syekh Syamsuddin Syarafuddin itu yang memang benar, tidak ada kepalsuan, bukan akun yang palsu. Sehingga seperti yang saya prediksikan sebelumnya, bahwa pasti ini akan di framing, dan ternyata benar kan di framing bahwa akun ini adalah akun yang palsu. Gitu. Dan tidak hanya itu, ternyata yang dituntut oleh beliau itu dari statement beliau, bahwa beliau itu tidak hanya menegaskan bahwa akun ini adalah akun yang asli, akun resmi beliau, tapi beliau pun juga menantang wa utalibu baita segaf wa baita Ba'lawi wa ghairahum minal usari allati la silata laha bi Hawashim wa sadati alil baitil adhar, dan saya menuntut kepada keluarga Segaf, kepada keluarga Ba'lawi ataupun yang lainnya dari beberapa keluarga-keluarga yang memang mereka itu tidak memiliki hubungan nasab, khususnya jalur paternal ya, dengan Bani Hashim, begitu juga dengan para sadah alil baitil adhar. Saya menantang mereka antakbala bi amali fahs DNA, untuk menerima pengujian tes DNA ini, untuk mengikuti tes DNA. Supaya apa tujuannya? Likashfi kadhibihim, untuk menyingkap kedustaan mereka, wa nasabihim, dan menyingkap nasab mereka alladzi la silata lahu bi Hawashim wa sadati alil baitil adhar, dan menyingkap nasab mereka yang tidak ada hubungan dengan Bani Hashim, begitu juga dengan para sadah alil baitil adhar. Wahada, dan ini adalah tahaddi, ini adalah tantangan dari beliau kepada siapapun dari yang keluarga Segaf, keluarga Ba'lawi atau yang pro kepada Ba'lawi. Tantangan dari beliau amamal jami, di depan semuanya, di depan semua orang, wa ad'uhum, dan saya mengajak mereka litaqbala dzalika, untuk menerima DNA, untuk menerima tes DNA, untuk menguji kebenaran atau kepalsuan nasab yang mereka klaim sebagai sebuah nasab yang paling sahih sedunia. Dan memang ketika kita melihat ya, beliau itu memiliki salah satu karya, kumpulan fatwa ya, kumpulan fatwa, dan ini nanti akan saya tampilkan di layar. Dan itu memang kompilasi fatwa-fatwa beliau Syekh Syamsuddin bin Muhammad Syarafuddin, dan ini sebanyak 215 halaman ya. Di halaman 184 beliau itu memfatwakan tentang tes DNA ketika beliau ditanya apakah tes DNA itu
diperbolehkan oleh syariat. Apakah tes DNA itu diperbolehkan oleh syariat dalam mengisbatkan sebuah nasab? Nah, mungkin nanti malam akan saya ulas lebih panjang lebar ya. Saya bacakan sebentar. Ma mada masyru'iyatil amal bifaksil basmah al-wirasiyah fi isbatin nasab al-mutanaza alaih alladhi yu'abbaru anha bilhamdin nawawi. Bagaimana pandangan syariat untuk menggunakan uji al-basmah al-wirasiyah atau DNA ya dalam menetapkan nasab yang diperselisihkan, yang diungkapkan dengan ungkapan yang lain dengan al-hamdin nawawi atau DNA. Kemudian wahal yuqaddamu istikhdam fakhsil bahthmah al-wirasiyah ala al-adillati syar'iyyah fi isbatin nasab kaunaha tu'ti nataija mutatabiqatan binisbatin 'aliyatin jiddan la tahtamilu syak. Nah, ini tunggu saja ini di malam ini yang insyaallah akan saya bahas dalam live streaming ya. Dan juga fatwa ini pun juga dimuat di dalam website Rabithah Ulama Yaman ya, atau yemenscholars.com ya, itu bisa dicari itu dengan jawaban yang sama, dengan statement yang sama kurang lebihnya ya. Dan memang untuk beberapa waktu yang lalu atau beberapa jam yang lalu, jadi memang ada statement juga dari beliau yang menunjukkan akan simpati beliau ya terhadap saudara-saudara yang ada di Indonesia dan juga yang ada di Malaysia tentang latar belakang barangkali dari keluarga-keluarga yang mengklaim diri mereka sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Maka di sini disebutkan tawassala ma'i al-adidu minal ikhwah abna sya'ab Indonesia al-azim. Banyak dari orang yang menghubungi saya dari kalangan bangsa Indonesia yang agung, wa kadzalika sya'ab Malaysia al-azim, begitu juga bangsa Malaysia yang agung. Wa akhbaruni biqasasin wa khurafatin wa kadzibin, dan mereka memberitahu kepadaku tentang banyaknya kisah-kisah, cerita-cerita, dongeng-dongeng ya, wa khurafat, dan juga cerita-cerita kehaluan wa kadzibin, dan juga kebohongan. Yaqumu biha, yang dilakukan oleh man qadima min Hadramut, orang yang datang dari Hadramut, ila hunaka, ke sana, ke Indonesia atau Malaysia. Untuk apa? Lil iddia, untuk mengklaim ya, bi annahum sadatun, bahwa mereka ini adalah para sayyid wa hawashim, mereka adalah dari Bani Hashim min ahli baitin Nabi, dari keluarga Ahlul Bait. Yumarisu bidzalika nasab khida'an nas, di mana mereka lakukan itu semua dengan nasab itu ya, dengan mengatasnamakan nasab itu bertujuan untuk khida'an nas, untuk menipu manusia, menipu orang-orang, bijal, untuk mengambil, wajamil amwal, dan mengumpulkan harta, wa fi tijaratihim, dalam perdagangan mereka, wa fi tabarru'at, dan juga dalam sumbangan-sumbangan, tadhahabu ila tijaratihim, yang memang sumbangan itu bertujuan untuk perdagangan mereka ya. Dan juga oleh anna sya'ab Indonesia wa Malaysia, dan juga bangsa Indonesia serta Malaysia itu minasyu'ub at-thayyibah, termasuk dari golongan-golongan atau dari bangsa-bangsa yang baik, as-sadiqah, yang jujur ya. Kalau bahasa lainnya itu ya adalah bangsa yang polos gitulah ya, artinya dengan mudah untuk menerima orang lain. Mana mereka ini wathaqu bidzalikal iddi'ai wa tabaruhum sadiqin fi kalamihim, di mana mereka percaya akan klaim tersebut, klaim diri mereka sebagai keturunan Nabi, wa tabaruhum sadiqin, dan mereka menganggap Pahlawi atau orang-orang yang datang dari Hadramut itu adalah orang-orang yang jujur, sadiqin fi kalamihim, orang yang jujur dalam ucapan mereka. Walakinnal haqiqah, tetapi kenyataannya, anna kulla ulaika, bahasanya semua mereka itu, la yantamu ila hawashim, itu tidak bernasabkan kepada Bani Hashim wa sadati alil bait, begitu juga dengan para sadah alil bait, itlaqan, sama sekali, secara mutlak. Maka waman arada ta'akkud, siapa saja yang ingin memastikan, falijbirhum ala amali fas DNA, maka paksalah mereka untuk melakukan tes DNA. Wa sayata'akkadu bi nafsihi, maka dia akan memastikan dengan sendirinya, annahum zawaru dzalika nasab at-tahir
bahwa mereka ini apa memalsukan ya nasab yang suci itu li ajli tijarah, ya, untuk perdagangan bisnis, wajal bil amwal bil batil, dan juga mengumpulkan harta dengan kebatilan. Ini itu 20 jam yang lalu ya. Ya nanti saja, nanti malam kita akan ulas bagaimana Mufti Diyar Al-Yamaniyah, yaitu Syekh Syamsuddin bin Muhammad Syarafuddin, fatwa beliau tentang tes DNA, apakah diperbolehkan untuk tes DNA atau tidak menurut pandangan syariat. Mari kita simak saja nanti malam ya, insya Allah. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.